Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallow the Star episode 197. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya, harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah 6.000 tahun perjuangan yang mustahil, kristal warisan akhirnya menyatu sempurna dengan jiwa Luo Feng. Seluruh menara bintang bergetar hebat, seperti menyambut kelahiran baru. Dalam sekejap, penderitaan berhenti dan tubuhnya terkulai dalam tidur panjang. Ia telah melewati ujian yang tak pernah ada sebelumnya. Saat terbangun, pandangan Luo Feng kabur, tapi di depannya berdiri putih dan sosok agung yang selama ini menjadi sumber segala ujian. Makhluk agung itu menatapnya dengan tatapan dalam, mengakui bahwa Luo Feng telah menempuh jalan penderitaan yang tak mampu dilewati siapapun sebelumnya. Dengan tenang, ia mengumumkan pengakuannya bahwa Luo Feng kini adalah pemimpin ras bumi, sekaligus pejuang mutlak alam semesta. Makhluk agung itu kemudian mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi selama ini. Semua ujian yang dilalui Luo Feng hanyalah bagian dari serangkaian cobaan besar untuk memilih murid sejati. Ia telah menguji banyak calon sebelumnya, namun tak satupun berhasil bertahan. Kini, Luo Feng bukan hanya menjadi murid resminya, tapi juga kemungkinan murid terakhir yang akan ia terima selama keberadaannya. Setelah itu, ia menatap Luo Feng sekali lagi, lalu mengungkapkan dua harta yang telah lama disiapkannya, menara bintang dan armor perang, dua karya puncak yang diciptakan dengan sumber daya langka dan hukum kosmik tertinggi. Kedua harta ini bukan sekedar senjata, tetapi simbol masa depan. Semuanya telah dipersiapkan khusus untuk ras bumi, agar suatu hari mereka bisa berdiri sejajar dengan peradaban tertinggi alam semesta. Nilainya begitu besar, hingga jika berita tentangnya tersebar, seluruh semesta akan terguncang. Dan di tengah cahaya bintang yang berkilau di sekitar menara, Luo Feng berdiri tegak, bukan lagi sekedar manusia bumi, tapi simbol kebangkitan rasnya. Ia telah melewati penderitaan yang menembus waktu, menaklukkan kekuatan yang bahkan para dewa tak sanggupi. Kini, di bawah sorotan bintang yang abadi, sebuah era baru telah dimulai. Era di mana ras bumi bangkit dengan Luo Feng sebagai pemimpinnya. Di episode selanjutnya, di sebuah kuil megah yang melayang di antara lautan bintang, berdiri sosok raksasa bercahaya yang kekuatannya mengguncang hukum alam. Di hadapannya, Luo Feng berdiri kecil namun penuh tekad. Makhluk agung itu menceritakan tentang asal-usul manusia bumi, ras kecil yang diciptakan tanpa kekuatan fisik luar biasa, namun dianugerahi potensi tak terbatas. Kekuatan sejati manusia, katanya bukan berasal dari tubuh, melainkan dari hati dan kemauan yang tak pernah menyerah. Dari keyakinan itulah tercipta manual 9 volume, warisan agung yang mampu mengubah manusia biasa menjadi makhluk sekuat para dewa. Sebagai pewaris baru, Luo Feng menerima dua harta luar biasa. Menara bintang yang melambangkan kekuatan kesadaran, dan armor perang yang menjadi simbol kekuatan fisik tak tergoyahkan. Keduanya bukan sekedar alat, melainkan benih kehidupan baru yang dapat berkembang menjadi pasukan masa depan ras bumi. Sang makhluk kemudian membawa Luo Feng ke ruang tersembunyi yang berisi lautan cahaya. Jutaan tetesan air yang berdenyut seperti bintang hidup. Di sanalah, katanya tersimpan masa depan ras bumi, benih kehidupan yang menunggu untuk dilahirkan. Luo Feng menatap pemandangan itu dengan hati bergetar. Ia memahami bahwa masa depan ras bumi tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh kekuatan jiwa. Suatu hari, manusia akan memiliki pasukan pengendali roh, pasukan yang mampu menaklukkan musuh hanya dengan kekuatan pikiran. Namun untuk mencapainya, mereka memerlukan fondasi yang kokoh dan jiwa yang tak tergoyahkan. Gurunya lalu menunjukkan hierarki kehidupan di lautan itu, dari prajurit hingga kaisar. Setiap tingkatan menuntut kekuatan luar biasa. Banyak yang gagal menanggung bebannya, tetapi Luo Feng tahu dirinya berbeda. Ia telah melewati penderitaan panjang dan menembus batas manusia biasa. Dengan penuh hormat,
Ia menerima 2 jiwa umum dari gurunya, satu untuk tubuh manusianya dan satu lagi untuk tubuh binatang bertanduk emas di dalam dirinya. Ia menyimpannya dengan penuh kesadaran bahwa benda itu adalah kunci masa depan umat manusia. Tetesan air kehidupan berputar lembut di sekelilingnya, seolah menanti waktu untuk bersinar. Luofeng sadar, suatu hari pasukan ini akan mengguncang alam semesta, tetapi waktunya belum tiba. Semua masih harus menunggu di dalam menara bintang. Tak lama kemudian, makhluk agung itu membawa mereka ke jantung menara bintang. Tempat pilar-pilar hukum kuno menjulang sejauh cahaya dan bintang-bintang tersegel berputar di sekelilingnya. Menara itu berdenyut seperti makhluk hidup, simbol kekuatan tertinggi di alam semesta. Sang makhluk menjelaskan bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan 100 juta kali penguasa sektor yang dapat membangunkannya. Luofeng memang belum mencapai titik itu, namun hatinya teguh. Ia tahu, dengan tekad dan warisan yang ia terima, suatu hari ia akan menembus batas manusia dan mengguncang semesta. Di bawah cahaya bintang yang berputar lembut, ia bersumpah dalam hati untuk membawa ras bumi menuju kebangkitannya. Dengan satu gerakan tangan, makhluk itu memunculkan sebuah peta raksasa di udara. Peta itu memancarkan kekuatan yang menembus ruang dan waktu, jauh melampaui apapun yang pernah disaksikan Luofeng. Ia bukan sekedar alat, melainkan harta sejati yang mampu menyatukan ribuan bintang tersegel menjadi satu kesatuan hidup. Saat makhluk itu menyerahkannya, Luofeng merasakan energi dahsyat bergetar di udara. Ketika ia menyalurkan sedikit kekuatan jiwanya ke dalam peta, ikatan roh pun terbentuk, dan seketika aliran informasi tak terhingga mengalir masuk ke pikirannya. Ia tertegun, peta itu mampu menampung hingga 100.000 bintang tersegel, dan setiap bintang di dalamnya merupakan harta tak ternilai. Jika semua bintang itu berhasil diserap, peta tersebut akan berevolusi menjadi harta sejati dengan kekuatan yang bahkan para dewa pun akan iri melihatnya. Lebih dari sekedar alat penyimpanan, peta ini juga bisa menjadi senjata mematikan, menyalurkan teknik serangan dan hukum alam semesta untuk menghantam musuh dengan kekuatan bintang. Makhluk agung itu menjelaskan bahwa peta ini awalnya diciptakan karena kemalasannya, sebagai cara praktis untuk mengumpulkan kekuatan bintang tanpa repot mengatur satu persatu. Namun dari kemalasan itu, lahirlah karya luar biasa yang bahkan para makhluk tertinggi sekalipun sulit menandingi. Luofeng hanya bisa tunduk, menyadari bahwa harta ini berada jauh di luar jangkauannya sebagai manusia biasa. Makhluk itu juga menjelaskan bahwa di dalam menara bintang terdapat banyak bintang tersegel. Namun sebagian besar merupakan bagian dari struktur inti menara. Hanya sekitar 10.000 di antaranya yang bisa diambil, dan itulah batas yang dapat digunakan Luofeng untuk saat ini. Dulu, bintang-bintang itu diciptakan bukan untuk menyegel, melainkan untuk menyerang dan menjebak musuh. Namun perubahan alam semesta membuat mereka memperoleh kemampuan penyegelan yang luar biasa, melampaui rencana awal penciptanya. Luofeng menyimak setiap kata dengan penuh perhatian. Ia sadar bahwa sebelum bisa menguasai seluruh menara, mengendalikan sebagian kecil saja sudah menjadi pencapaian besar. Bila suatu hari ia berhasil menguasainya sepenuhnya, menara bintang itu akan menjadi senjata pamungkas yang mampu menghancurkan makhluk setingkat kesatria dengan satu serangan. Namun untuk itu, ada satu kendala besar, yaitu energi. Makhluk itu memperlihatkan 9 pusaran energi raksasa yang mengelilingi menara. Pusaran-pusaran itu terus menyerap kekuatan dari alam semesta agar menara tetap hidup. Energinya begitu dahsyat hingga seorang kesatria sekalipun akan hancur karena mendekatinya. Menara bintang bukan sekedar senjata, melainkan entitas hidup yang haus kekuatan. Untuk menggerakkannya sepenuhnya dibutuhkan energi yang tak terukur. Karena itu, Luofeng diingatkan agar tidak mencoba memindahkan menara dari tempatnya sekarang. Bila menara itu tiba-tiba menghilang, seluruh alam semesta akan gempar, dan para makhluk terkuat akan datang memburunya. Makhluk itu menatap Luofeng dalam-dalam, memperingatkan bahwa hanya ketika ia memiliki kekuatan setara penguasa alam semesta, barulah ia layak memiliki menara bintang itu sepenuhnya. Hingga saat itu tiba, ia harus menyembunyikan keberadaannya dan terus memperkuat diri. Kini Luofeng memiliki 3 harta utama, benda misterius pemberian pemimpin kota kekacauan utama yang dapat menyamarkan energinya, mutiara menara yang telah menyatu dengan jiwanya dan menjadi pelindung roh, serta peta bintang yang kekuatannya akan tumbuh seiring jumlah bintang tersegel yang dikuasainya.
Ketiganya adalah harta sejati yang langka di seluruh alam semesta. Namun sang makhluk agung menegaskan agar Luo Feng tidak menjadi sombong, karena tiga harta itu hanyalah bayangan kecil dari kekuatan sejati menara bintang dan zirah perang yang belum mampu ia kendalikan. Setelah menyampaikan semua itu, makhluk agung membawa Luo Feng kembali ke kuil suci dengan kecepatan yang melampaui cahaya. Di sana, Luo Feng mengungkapkan niatnya untuk mencari sisa dari manual 9 volume, teknik legendaris yang mampu mengubah gen seseorang menjadi bentuk kehidupan istimewa. Makhluk agung itu menjelaskan bahwa manual tersebut terdiri dari 5 bagian, dan Luo Feng baru memiliki 2. 3 sisanya tersebar di wilayah paling berbahaya di alam semesta. Ia hanya dapat mengambilnya secara bertahap, satu ketika menjadi penguasa sektor, satu lagi setelah mencapai tahap andit, dan terakhir ketika telah menjadi kesatria sejati. Koordinat ketiga fragmen itu langsung ditanamkan ke dalam pikirannya, bersama peringatan keras agar tidak mati dalam perjalanannya. Setelah itu, ruang bergetar lembut dan makhluk agung itu menghilang tanpa jejak. Di sampingnya, Putih tersenyum dan menjelaskan bahwa tak ada yang tahu nama asli makhluk tersebut karena ia selalu duduk di puncak gunung. Semua orang hanya mengenalnya sebagai tamu yang duduk di gunung, salah satu makhluk terkuat di seluruh semesta. Luo Feng menatap langit kuil yang luas, menyadari betapa kecil dirinya di tengah jagat raya. Sang guru telah pergi, meninggalkan warisan tak ternilai dan jalan panjang yang kini harus ia tempuh sendiri. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju tepi ruangan. Lantai di depannya perlahan terbuka, memperlihatkan pemandangan luar biasa. Ratusan ribu bintang tersegel melayang di hamparan kosmos gelap. Energi menara mulai bergetar, mengalir deras keluar, dan ribuan bintang tersegel berputar di sekelilingnya, bersinar lembut seperti permata di langit. Dari semuanya, 16.000 lebih bintang dianggap tak lagi dibutuhkan oleh menara, dan kini menjadi miliknya. Ia memilih 100 bintang pertama, mengendalikannya dengan kekuatan jiwanya. Peta bintang muncul di depannya, dan 100 bintang itu terserap ke dalamnya membentuk formasi rumit. Cahaya muncul di permukaannya, menandakan lahirnya diagram bintang sejati. 6 bintang diantaranya bersinar keemasan, terhubung dengan teknik andalannya, cakar yang merobek langit. Dari peta itu, 6 bintang hitam melayang dan menyatu, membentuk cakar raksasa dari hukum ruang itu sendiri. Serangan itu membelah udara, meninggalkan jejak kehancuran yang bergema di antara dimensi sebelum kembali lagi ke dalam peta. Luo Feng menatapnya dengan kagum. Ia tahu, peta ini bukan sekedar senjata. Ia adalah perpanjangan dari jiwanya sendiri. Kemudian, setetes air bening muncul dan menyatu dengan dahinya. Seketika, gelombang energi spiritual menyebar di seluruh tubuhnya. Jiwa yang dulu tenang kini membesar seperti lautan tanpa batas. Kekuatan barunya meningkat 10 kali lipat, menembus batas penguasa sektor dan mencapai level kaisar rendah. Bayangan menara bintang muncul di belakangnya, lalu menyatu dengan inti jiwanya yang baru terbentuk. Perlindungan mutiara menara membuat jiwanya hampir mustahil ditembus. Dengan sayap siwu, zirah perang, mutiara menara, dan diagram bintang di tangannya, Luo Feng kini berdiri sebagai sosok yang bahkan para kaisar pun akan berhati-hati menghadapinya. 6.000 tahun warisan dan latihan tidak sia-sia. Pemahaman hukumnya telah menembus batas. Tubuh Mosa miliknya kini mampu melakukan teleportasi mandiri, menjadikannya nyaris mustahil untuk diburu. Kini ia tahu, warisan dari tamu yang duduk di gunung bukan sekedar kekuatan, tetapi kebebasan untuk melangkah di jalannya sendiri. Dan setelah sekian lama berjuang di tengah kesunyian, hatinya bergetar oleh satu keinginan yang sederhana. Dengan senyum tenang, Luo Feng meninggalkan kuil agung itu, bukan untuk bertarung atau mengejar kekuasaan, melainkan untuk kembali pada mereka yang menjadi alasan dari semua perjuangannya. Di alam semesta virtual, Luo Feng muncul di dalam pila pribadinya di wilayah utama. Begitu kesadarannya tersambung, ribuan pesan menumpuk di depannya. Jumlahnya begitu banyak hingga ia sempat tertegun. Dengan satu gerakan tangan, barisan pesan bermunculan di udara. Nama-nama yang sudah lama tak ia lihat kembali terpampang di hadapannya. Pemimpin kota kekacauan utama, gurunya Truyan, Bolan, Rongyun, Gaoseng, semuanya pernah mencoba menghubunginya. Namun yang paling mengguncang hatinya adalah pesan-pesan dari keluarganya, dari ayah, ibu, saudara-saudaranya, hingga Susin sang istri. Susin sendiri telah mengirimkan lebih dari 38.000 pesan hampir setiap hari selama ribuan tahun. Ia membaca sebagian darinya,
Dalam setiap kalimat, tersimpan kehangatan dan kerinduan. Susin menulis tentang keluarga yang terus tumbuh, tentang urusan mereka di Bintang Beach Utara, tentang masa-masa sulit yang mereka hadapi. Setiap pesan seperti potongan waktu cerita sederhana yang menunjukkan betapa lama mereka menunggu tanpa dirinya. Semakin lama ia membaca, semakin berat perasaan di dadanya. Luo Feng menyadari, bagi dirinya, 6.000 tahun di dalam warisan hidup dan mati hanyalah sekejap. Tapi bagi keluarganya, itu adalah ribuan tahun penantian dan ketakutan. Ia membayangkan bagaimana mereka terus berharap, takut kalau pesan terakhirnya adalah perpisahan selamanya. Setelah menenangkan diri, Luo Feng memutuskan untuk menemui keluarganya terlebih dahulu. Dengan satu pikiran, tubuhnya lenyap dari alam semesta virtual dan muncul di Teluk Bintang 9, tempat kediaman keluarga Luo. Villa kunonya masih sama seperti dulu. Bangunannya tetap berdiri megah, dijaga dengan ketat selama 10.000 tahun. Tak ada yang berani memasuki wilayah itu tanpa izin. Namun di depan villa, Luo Ping, putra sulungnya, duduk sendiri di kursi batu. Di hadapannya berjejer botol anggur kosong. Wajahnya muram, matanya dipenuhi kesedihan. Melihat pemandangan itu, hati Luo Feng bergetar. Ia tak pernah melihat anaknya seputus asa itu sebelumnya. Ketika Luo Ping menyadari kehadiran ayahnya, tubuhnya menegang. Botol di tangannya jatuh dan pecah di atas lantai. Ia langsung berlari, memeluk ayahnya erat-erat. Air matanya mengalir tanpa henti. Seluruh beban dan penantian ribuan tahun runtuh dalam sekejap. Luo Feng menepuk bahunya dengan lembut, menenangkan anaknya yang masih gemetar karena lega. Setelah suasana mereda, Luo Ping menceritakan keadaan ibunya yang tengah bernegosiasi dengan keluarga Luosi dari negara alam semesta kabut emas. Mendengar nama itu, ekspresi Luo Feng berubah. Ia tahu keluarga tersebut bukan pihak kecil. Mereka adalah keluarga berpengaruh yang kini mencoba menekan keluarga Luo dengan alasan bahwa Luo Feng telah mati. Selama 6.000 tahun ia menghilang. Rumor kematiannya menyebar di seluruh wilayah. Banyak pihak iri dan haus kekuasaan mulai menekan keluarga Luo. Kaisar Jianta, pemimpin keluarga Luosi, bahkan berani mempermalukan mereka secara terbuka. Luo Feng hanya mengangguk dingin. Ia tahu jenis makhluk seperti itu, yang hanya berani menindas ketika pelindung utama tidak ada. Tanpa banyak bicara, ia meminta Luo Ping membawanya langsung ke tempat negosiasi. Di markas keluarga Luo, Susin duduk berhadapan dengan utusan keluarga Luosi. Seekor raksasa berlapis baja emas dengan wajah congkak. Mereka menuntut kompensasi besar, berbicara dengan nada tinggi, seolah keluarga Luo sudah tak punya kekuatan untuk menolak. Susin tetap tenang, tapi dalam hatinya, ia tahu kesepakatan ini tidak adil. Jika ia menyerah, maka nama keluarga Luo akan hancur. Negosiasi berlangsung selama 7 hari tanpa hasil. Saat suasana memanas dan pihak lawan mulai menekan, tiba-tiba terdengar suara keras. Pintu aula terbuka dengan hentakan yang menggema. Semua mata menoleh ke arah sumber suara. Sebuah sosok berlapis perak berdiri di ambang pintu. Tanpa sepatah kata pun, aura luar biasa menyebar dari tubuhnya, memenuhi seluruh ruangan. Tekanan itu begitu kuat hingga semua anggota keluarga Luosi pucat ketakutan. Mereka langsung tahu siapa yang datang. Itu adalah Luo Feng. Ia melangkah masuk dengan tenang. Namun setiap langkahnya membawa tekanan yang membuat udara seolah berhenti bergetar. Tatapannya tajam, menembus hati setiap orang yang melihatnya. Luo Feng menuntut agar keluarga Luosi memberikan penjelasan. Bila tidak, kehancuran akan menanti mereka. Tekanan kesadarannya cukup untuk membuat mereka gemetar dan mundur. Dalam hitungan detik, para utusan keluarga Luosi pergi terburu-buru tanpa berani menoleh ke belakang. Ketika ruangan kembali hening, Susin berdiri dari tempat duduknya. Tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ribuan tahun penantian akhirnya berakhir. Luo Feng mendekat dan menggenggam tangannya. Mereka saling menatap lama tanpa kata, tanpa suara, hanya rasa yang berbicara. Susin bersandar di dada suaminya, merasakan detak jantung yang begitu dirindukan. Luo Feng membelai rambutnya dengan lembut, menenangkan hatinya sendiri yang dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu, selama ribuan tahun itu, Susin hidup dalam kesepian dan ketakutan, menjaga keluarga seorang diri. Kini semua telah berakhir. Ia telah kembali, dan tak ada lagi yang berani menyentuh keluarganya.
Dalam pelukan itu, waktu seolah berhenti. Tak ada suara selain detak jantung yang berpadu. Rasa rindu dan cinta yang tertahan selama ribuan tahun akhirnya terlepas. Keduanya hanya diam, membiarkan kehangatan menghapus luka lama. Susin menatap suaminya dengan tatapan penuh makna. Ia tidak ingin lagi keluarga mereka tenggelam dalam kekhawatiran. Ia tahu jalan seorang pejuang selalu beresiko, tapi berharap Luo Feng tidak lagi pergi tanpa kabar. Luo Feng mengangguk pelan. Ia paham kekhawatiran istrinya. Susin kemudian menjelaskan keadaan keluarga Luosi, bagaimana mereka berubah dari ramah menjadi sombong, bagaimana rumor kematian Luo Feng dimanfaatkan untuk menindas keluarga mereka. Selama ini, kekuatan keluarga Luo dihormati karena nama Luo Feng, murid pemimpin kota kekacauan utama. Tapi begitu rumor kematiannya menyebar, banyak yang mulai berani melangkahi batas. Susin menduga bahwa keluarga Luosi sengaja menekan mereka untuk memancing kemunculan Luo Feng. Namun bagi sang istri, tindakan itu adalah penghinaan besar. Luo Feng hanya menatap kosong sejenak, lalu mengangguk dingin. Diam bukan lagi pilihan. Meski begitu, Susin tetap khawatir. Ia tahu banyak pihak lain yang memperhatikan pergerakan mereka. Situasi ini terasa tidak wajar, seolah ada kekuatan asing yang ikut campur. Luo Feng hanya menanggapi dengan tenang. Ia tahu, tanpa alasan besar, tak satu pun berani melawannya di wilayah umat manusia. Sobat spoiler, itulah spoiler dari donghua seri Swallowed Star, episode 197. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.